Tampak di sini saya akan melafalkan pemahaman tentang kitab Efesus dan kitab Kolose. Kitab Efesus. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara. Ketika Paulus menuliskan surat kepada Efesus, tentu saja dia mempunyai tujuan dan ada hal yang menjadi motivasi dia untuk menulis surat tersebut. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah mereka sebut Dewi Artemis. Mereka memahami dengan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat keadaan ini, tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Surat ini berisikan nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dalam surat ini, penulisnya menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi satu dalam Kristus sebagai kepala. Dalam pasal 1 ayat 10. Surat ini merupakan juga seruan kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Di dalam bagian pertama surat Efesus ini dikemukakan bagaimana penyatuan itu terjadi. Untuk menjelaskan hal itu, ia menceritakan bagaimana Tuhan telah memilih umatnya, bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus, anaknya, mengampuni dan membebaskan umatnya dari dosa, dan bagaimana janji itu dijamin oleh Roh Kudus. Di dalam bagian kedua diserukan kepada para pembacanya supaya mereka hidup rukun dalam kesatuan sebagai umat yang percaya kepada Kristus dapat terlaksana. Kitab Kolose. Pada dasarnya bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini, akan tetapi ia mengutus pekerja-pekerja dari Efesus, ibu kota provinsi Roma di Asia Kecil pada waktu itu. Oleh sebab itu, ia merasa bertanggung jawab atas jemaat di Kolose itu. Informasi yang didapat oleh Paulus berasal dari Epafras. Epafras melaporkan kepada Paulus bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajar ajaran yang salah. Guru-guru itu menekankan bahwa untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam ini. Selain itu, kata guru-guru itu kepada jemaat di Kolose agar setiap orang harus pula taat menjalankan peraturan-peraturan sunat, pantangan, dan lain sebagainya. Paulus mendengar hal itu pun tidak tinggal diam. Dia merasa bertanggung jawab terhadap jemaat di Kolose tersebut. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini pun ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Inti dari surat ini ialah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Paulus juga menekankan bahwa melalui Kristuslah Tuhan menciptakan dunia ini, dan melalui Kristus pula Tuhan menyelamatkannya. Harapan dunia untuk diselamatkan hanyalah melalui bersatu dengan Kristus. Setelah itu, Paulus menguraikan pula hubungan antara ajaran yang agung itu dengan kehidupan orang Kristen. Tikhikus adalah orang yang membawa surat ini ke Kolose untuk Paulus. Dia ditemani oleh Onesimus, hamba yang disuruh oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon, yang juga merupakan seorang anggota jemaat di Kolose. Demikian pelafalan
tentang pemahaman kitab Efesus dan Kolose. Terima kasih. 울고 싶지 않아